Rekap alur cerita 365 Days This Day. Halo guys, welcome to Isa Movies. Kali ini saya akan membahas tentang sequel kedua dari film 365 Days yang baru saja tayang di Netflix dengan judul 365 Days This Day. Saya pribadi tidak menyukai filmnya, tapi anehnya film ini selalu mampu menjadi top 10 di Netflix. Bahkan terakhir saya cek, ia adalah urutan pertama film terpopuler di Netflix saat ini. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas semua intisari dari film ini. Tanpa banyak cincong lagi, langsung aja kita mulai. Film dibuka dengan menunjukkan Laura yang masih hidup, dalam keadaan sehat walafiat. Ia berhasil selamat dari kecelakaan yang terjadi di ending film pertama. Namun sayang ia harus kehilangan bayinya. Sampai sekarang Laura memutuskan untuk tidak memberitahu Massimo kalau ia pernah hamil. Ia takut Massimo akan membuat urusan makin runyam. Mengingat Massimo adalah sosok yang pantang menyerah. To nie są normalni ludzie. Byłaby wojna. Laura dan Massimo menikah. Mereka menjalani bulan madu dengan melakukan banyak sekali seks. Yap, seperti biasa, film ini dipenuhi oleh seks. So, untuk para bocil dilarang menonton ya. Tapi tak lama setelahnya, pernikahan ini terasa tak benar bagi Laura. Ia merasa terperangkap. Sebagai istri dari seorang mafia, ia hanya menghabiskan waktu dengan duduk-duduk, menjadi pemuas fantasi seksnya Massimo, selalu dikawal dan dikontrol, sehingga Laura merasa tidak bebas. Selain itu, suaminya juga sering meninggalkannya untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya. Massimo berkata, Laura perlu dilindungi, tapi Laura lebih merasa seperti dikekang. This is not protection. This is prison. Di sebuah pesta, Laura melihat Massimo pergi dengan mantan pacarnya, bernama Anna, dan Laura memergoki mereka yang sedang berhubungan seks. Di tengah keretakan rumah tangga mereka ini, seorang karakter baru muncul, seorang tukang kebun yang kelewat tampan, bernama Nacho. Nacho adalah sosok yang menawan, pintar memasak, telaten bersih-bersih, juga penyayang keluarga. Ia memberikan Laura perhatian yang membuat Laura tertarik. Laura memutuskan untuk pergi dengan Nacho untuk menenangkan dirinya yang sedang patah hati. Di sini Nacho berhasil membuat Laura jatuh hati, tapi tak berlangsung lama, romansa mereka berakhir karena akhirnya Laura tahu kalau Nacho bukanlah seorang tukang kebun biasa, melainkan anak dari seorang mafia bernama Don Fernando Matos yang merupakan musuh dari Massimo. Dan kecelakaan Laura di film pertama merupakan peringatan dari Fernando. Nacho memang ditugaskan ayahnya untuk menculik Laura. Namun tanpa melakukan itu, ternyata Laura sendiri yang bersedia dibawa Nacho pergi. Dan Nacho tampaknya memang jatuh cinta dengan Laura. Tapi Laura sudah tidak percaya jika itu benar. And I have learned that you fucking liar. Ayah Nacho menculik Laura untuk bernegosiasi pada Massimo. Ia ingin mengganti posisi kepemimpinan Massimo dengan adik kembaran Massimo, bernama Adriano. Karena Fernando menganggap Adriano lebih mudah diatur, sebab Adriano tak terlalu peduli dengan bisnis mereka. Ia sibuk dengan rasa irinya terhadap Massimo yang sedari kecil selalu diandalkan oleh ayah mereka. Adriano hanya ingin fokus menghancurkan kakaknya. Di sini terungkap bahwa yang berhubungan seks dengan Anna bukanlah Massimo, melainkan Adriano. Jadi Laura selama ini telah salah paham. Selain itu, Adriano bekerja sama dengan Anna. Mereka ingin menghancurkan kakaknya itu. Anna yang merupakan mantan Massimo yang dicampakkan memiliki dendam yang sama dengan Adriano. Ketika mereka sedang menyandra Laura, Massimo dan Nacho datang, ingin menyelamatkan Laura. Tapi sayangnya Anna menembak Laura. Lalu Anna ditembak oleh Nacho, dan Massimo menembak Adriano, sebelum Adriano sempat menembak dirinya. Dan setelah ini, Nacho sempat ingin menembak Massimo, tapi ia mengurungkan niatnya, karena ia ingin Laura dirawat oleh Massimo. Tampaknya ia merelakan Laura yang lebih memilih Massimo. Dan film berakhir. Tapi tenang, karena sequel ketiga akan dirilis, jadi kemungkinan besar Laura akan selamat lagi. Sepertinya ia punya banyak nyawa. Terima kasih sudah menonton rekap alur cerita 365 Days This Day. Bagaimana pendapat kamu tentang film ini? Like kalau kamu suka ya. See you!